Oke, kita masuk lagi ya, kita ke bagian lanjutannya. Tadi udah kemarin yang video sebelumnya sudah sampai ke 8 bit. 8 bit itu namanya byte. Kemudian each bit, 8 bits of memory can only hold. Nah ini 256 pattern different. Dari mana? Dari 2 itu karena dia bisa 0, bisa 1. Pangkat 8, ketemulah 256. Silahkan sambil dicatat ya. Jadi dia bisa kombinasi dalam 256 kombinasi. Dari ke-8 bit itu semuanya 0 sampai ke-8 bit itu semuanya 1. Itu kalau dikombinasikan dan tidak ada yang kembar antara satu kombinasi dengan kombinasi yang lain, maka total ada 256 pattern atau pola. In many system, for example, 4 byte of memory combined to form, a word itu berarti 32 bit ya. 32 byte. 4 byte atau apa itu 4 byte ya. 4 byte itu kalau satu byte-nya 8 berarti 8 kali 4 maka dia 32 bit, itu sebutannya adalah word. Modern computer address memory at least 4 bit byte ya, 32 bit, atau ada yang 64 bit, jadi 2 word. Nah tentu kalau komputernya lebih banyak begini ya, 64 bit, padahal basicnya kan memori itu 8 bit. 32 bit saja kalau prosesornya itu support, dia bisa dipecah menjadi 4 core, masing-masing 8 bit. Nah, apalagi kalau 64 bit, kita bisa pecah lagi. Kalau core-nya itu 16 bit, maka kita bisa punya 4 komputer, ya core, yang masing-masing bisa berdiri independen di situ. A time to take advantage of larger instruction and data building. Nah, ini perhitungan seperti ini, kalian mesti tahu ya, beberapa hal, tapi sekarang kita tidak bahas dulu ya. Kita tidak bahas dulu yang ini. Bagaimana menghitung 1 kilo, 1 mega, 1 giga. Oke, software komponen. Nah ini kalau kita bicara tentang operating system, yang hardware tanpa operating system dia tidak akan bisa bekerja, karena operating system itu gunanya untuk mengatur, mengelola resources yang ada. Kita lihat di sini, kalau ini ada hardware, ini ada network. Hardware itu hubungannya I/O, kemudian ada file management, lalu ada kernel, kemudian ada API berhubungan dengan kernel, lalu ada user interface, kemudian ini user hanya menghadapi application. Apapun yang terjadi di bawahnya boleh jadi dia menggunakan mesin yang berbeda, tapi user biasanya menghadapi itu sebagai hal yang sama. Tuh, kemudian nanti akan mengenal tentang read-only memory. Read-only memory ini gunanya adalah untuk menyimpan kode program, dan relatif dia tidak bisa ditulisin, namanya juga read-only memory, jadi cuma dibaca doang. Nah fungsinya itu nanti ada ROM BIOS namanya, Basic Input Output System, di mana itu disimpannya di dalam ROM ya. Dulu ROM itu hanya ROM aja, nggak bisa diapa-apain, hanya bisa dibaca, sudah bisa oleh pabrik. Lalu muncul PROM, Programmable Random Read-Only Memory. Dia bisa diprogram, artinya bukan dari pabrik, tapi kosongan dulu dibeli orang kemudian diprogram. Lalu muncul banyak perusahaan yang membuat ROM BIOS. Kemudian muncul EEPROM. Kalau PROM itu cuma sekali aja, dia program sekali, setelah itu sudah hanya bisa diri. Kemudian muncul PROM, Programmable Memory. Lalu muncul EEPROM. Nah, EEPROM ini tidak seperti PROM yang cuma sekali tulis. EEPROM itu bisa dibuat erasable. Waktu itu menggunakan ultraviolet. Jadi si ROM itu ada jendela kaca yang ditutup stiker merek dari BIOSnya. Nah, ketika kemudian kita pengen upgrade atau karena ada kerusakan, kita bisa lepas stikernya kemudian dijemur di ultraviolet 10 menit atau 7 menit. Itu biasanya datanya hilang, kemudian tutup lagi, kemudian bisa diprogram lagi. Nah itu cikal bakal flash ROM seperti sekarang ini, itu menggunakan sinar ultraviolet. Tapi betapa repotnya, kita harus nyongkel dulu, ngebuka komputer, nyongkel dulu. Lalu muncullah EEPROM, EEPROM Electrical Erasable Programmable
read only memory. Jadi untuk erase-nya itu bisa menggunakan tegangan yang lebih tinggi, nggak usah dijemur gitu. Dengan menggunakan tegangan lebih tinggi, data akan hilang semuanya, lalu kemudian bisa ditimpa data baru. Nggak usah lepas-lepas stiker lagi yang ada kacanya tadi. Nah, teknologi yang berikutnya adalah flash. Kalau kita menggunakan EEPROM itu agak lama proses penghapusannya. Dan kemudian yang dihapus itu semuanya dihapus. Nah, kemudian muncul flash. Flash itu hanya sebagian aja yang bisa bisa dihapus sebagian aja, tapi juga sifatnya lebih cepat, lebih flash. Dia menggunakan elektron. Kalau EEPROM itu biasanya butuh tegangan tinggi, jadi dulu tuh buka komputer kemudian di jumper dulu ini mau di-erase gitu, tegangannya berubah jadi tinggi, baru kemudian kita hilangkan gitu ya, kita erase, kita hapus, kemudian dinormalkan lagi, jumpernya dipindah. Kalau sekarang nggak usah, tetap tertutup aja, bahkan di laptop pun kita bisa mengubah apa itu BIOS kita, diupdate. Nah, sekarang biasanya kalau komputer mulai lemot, gini-gini ada update BIOS-nya, itu orang-orang cenderung mengupdate BIOS-nya. Nah, cuma resikonya, karena kalau dulu terproteksi, orang mesti ambil komputernya, buka casingnya, dijemur, baru kemudian bisa ditulisin. Itu relatif aman dari orang yang iseng untuk menanam program di sana atau virus di sana. Tapi sekarang kan nggak perlu buka casing, yang penting ada program, ada passwordnya atau passcode-nya. Dia masuk ke sana, dia bisa ngacak-ngacak. Akibatnya dulu banyak sekali komputer yang kena virus seperti itu. Akhirnya, waduh komputer saya rusak, mesti dibawa ke bengkel. Kemudian karena bengkel yang punya source code dari BIOS-nya, dia tanam lagi di situ. Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau sudah begitu. Karena dia gunanya adalah untuk bootstrap program. Nih, dia bootstrap program. Apa itu bootstrap program? Bootstrap program adalah ketika booting pertama kali yang ada di BIOS itu dipindah di RAM. Itu namanya booting. Yang ada di BIOS dipindahin ke RAM, ya, atau dikendalikan semuanya di situ. Lalu dia yang memanggil operating system yang kalian install di hard disk untuk dipindah ke RAM. Kalau program itu gagal, dia nggak bisa cek hardware-nya beres atau enggak, RAM-nya bisa diajak jalan atau enggak, hard disk-nya beres atau enggak, maka sistem tidak akan hidup. Dia menunggu aba-aba dari ROM. Oke, semuanya beres. Ini kayak kalau presiden mau jalan gitu ya, ada tim yang ngecek jalan dulu, beres baru lewat. Nah, fungsinya adalah itu. Nah, dia yang melakukan bootstrap-nya, dia yang melakukan pemindahan. Setelah saya selesai melakukan proses inisialisasi ini, namanya initial program load ya, atau bootstrap. Ya, dicatat ya. Setelah melakukan proses bootstrap di dalam RAM-nya beres, maka dia memindah. Dia memindah hard disk. Sekarang kamu kerja. Di situ ada operating system yang diinstal. Silahkan sekarang masukkan ke RAM lalu jalan. Nah, ROM sudah nggak ikut-ikut karena dia di initial program load-nya. Nah, kalau itu gagal, maka gagal, makanya kena virus. Kemudian ada biasanya ada dual ROM atau dual BIOS. Dual BIOS itu yang satu itu tidak menggunakan flash, tapi menggunakan teknologi lama, mungkin bisa jadi PROM gitu ya. Taruh di situ, kemudian yang bisa otak-atik itu satunya. Nah, ini kalian boleh upgrade macam-macam. Kalau ada masalah, kalian tinggal menormalkan lagi, kalian menggunakan BIOS yang lama, yang memang sistemnya jadi kuno lagi. Tapi silakan kemudian download lagi di websitenya si motherboard, BIOS biasanya. Kemudian tanam yang baru lagi beres. Jadi kena virus pun nggak masalah. Bisa di recovery. Oke, kita juga ada. Ini apa nih? Ini mainframe ya, komputer gede itu IBM. Ini tablet komputer zaman kuno ya, kayak di Samsung. Kuno itu karena ini tebel-tebel gitu ya. Lalu muncul konsep virtualization. Nah, ini pertama kali muncul itu ketika ada Java Virtual Machine. Itu ada virtual memory-nya, ada virtual network-nya. Java Virtual Machine itu apa? Java Virtual Machine adalah mesin virtual yang ditanam di hardware apapun. Ya tentu yang kompatibel. Dulu handphone itu ada Java J2ME namanya. Lalu komputer itu ada J2SE namanya standar. Yang enterprise namanya J2EE enterprise. Nah, kita nggak peduli mesinnya kalau seperti ini. Kita menjalankan program Java itu biasanya dia read once,
run anywhere. Dia bisa di-develop pakai aplikasi, dia bisa di-develop pakai mesin apapun, tapi dia bisa berjalan di mesin apapun. Itu keuntungannya. Jadi kalau dulu ini mesinnya apa? Ini Apple, oh nggak bisa jalan. Oh ini mesinnya apa? AMD, nggak bisa jalan. Mesinnya nggak bisa jalan. Tapi dengan Java Virtual Machine dibuatlah mesin virtual Java, sehingga program Java itu bisa dijalankan di mesin apapun. Ya, kalian mungkin nggak ngalamin ya. Saya dulu pakai HP Siemens, kemudian pakai HP yang bikin game itu repot kalau per mesin, karena yang bikin banyak, apalagi sekarang merek Cina dulu kan seabrek-abrek gitu. Maka ditanam Java Virtual Machine itu ke mesin aslinya. Mesin asli tambahin software namanya JVM, kemudian batasnya baru Java-nya bisa jalan. Nah, batas-batas antara virtual machine dengan hardware machine atau physical machine itu sekarang itu tipis sekali. Apalagi zaman era cloud computing seperti sekarang. Ya, zaman cloud computing seperti sekarang. Nah, lalu muncul istilah VM dan sebagainya. Nanti kalau kalian masuk materi cloud computing akan tahu lebih banyak. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih, nanti kita sambung lagi. Thank you.